Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Zekia dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Prodi PGSD, kelas B semester 5. Di sini saya akan memaparkan tentang isu-isu kritis pendidikan inklusi di Indonesia pada jenjang sekolah dasar. Saat ini, pada pendidikan anak sekolah dasar, makin banyak kita temui anak dengan kebutuhan khusus atau ABK. Kepala SD daerah Palmerah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh gugus dan pengawas sekolah mengatakan semakin banyak ABK yang dibawa orang ke SD dari ke tahun meningkat 10% jumlahnya. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan, yaitu pada pasal 6 ayat 1. ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan kehidupan sosialnya. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah-sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntukkan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapatkan pelayanan khusus. Dari total 374 SD, baru 8 SD yang sudah menerapkan pendidikan secara inklusif. Mereka memberikan kesempatan bagi penderita cacat atau anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan di sekolahnya, sepanjang IQ-nya mampu mengikuti kegiatan akademik. Menurut Ketua Paguyuban Penyandang Cacat Indonesia Cabang Bantul, Jayusman, jumlah penderita cacat di Bantul mencapai 9.704 orang yang terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara, dan tunagrahita. Ia berharap penderita cacat bisa mengakses ke pendidikan formal. Masalahnya adalah sarana dan prasarananya belum menunjang menjadi isu utama. Inklusi SD Muhammadiyah di Gunung Kidul. Sekolah ini mempunyai murid 120 anak. 2 anak laki-laki diantaranya adalah tunagrahita. 2 anak ini dimasukkan oleh kedua ibunya ke kelas 1 karena mau masuk SLBC lokasinya jauh dari tempat tinggalnya yang di pegunungan. Keluarga ini tergolong keluarga miskin, oleh sebab itu mereka memasukkan anak-anaknya ke SD Muhammadiyah. Gurunya menyukai mereka, mengajar dan mendidik mereka dengan menggunakan modifikasi kurikulum untuk matematika dan mata pelajaran lainnya. Evaluasi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hal ini sangat penting di sini. Yang berkaitan dengan guru adalah anak tunagrahita dapat menyesuaikan diri dengan baik, bahagia dan senang di sekolah. Ini merupakan potret anak tunagrahita di tengah-tengah teman kelas yang sedang belajar. Telah dilakukan uji coba di beberapa daerah sejak tahun 2001. Secara formal, pendidikan inklusi dideklarasikan di Bandung tahun 2004 dengan beberapa sekolah reguler yang mempersiapkan diri untuk implementasi pendidikan inklusi. Awal tahun 2006 ini tidak ada tanda-tanda untuk itu. Informasi tentang pendidikan inklusi tidak muncul kepada publik. Isu ini tenggelam ketika isu menarik lainnya seperti biaya operasional sekolah, sistem SKS, SMA, dan lain-lain. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Menurut Staub dan Peck, tahun 1994-1995 ada 5 manfaat atau kelebihan program inklusi, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. Banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem
sebagai akibat pergaulan dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral kepribadian dan prinsip-prinsip etika. Anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka bahagia bersahabat dengan ABK. Dengan demikian, orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan kebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya, justru malah akan menguntungkan. Itu saja paparan tentang isu-isu pendidikan inklusi di Indonesia pada jenjang sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.